Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah selamat malam untuk Nusa Nambo di masa Jo berado di Kabupaten Ibu Kota Jo Kota Madia Pekumbuh yo. Sama Bukit Tinggi, sama Bukit Tinggi betul apa. Yalah salam. kini babaliat kita melihat di acara Salam Bergurau di bersama Ambo Jo Semalaga Jowi Ambo Gadija. Ambo Gadija. Mak lupa ya, mak nak bisa mak lupa modal tu dah. Asal batu atas Widya kan itu. Lupa Gadija jadi. Widya tu siapa? Itu. Yalah malam gini go Nusa Nambo Ambo mengundang salah seorang tamu yaitu Bapak Dharma Wijaya. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota Gereja. Jadi beliau bergerak di bidang Dinas Perhubungan Gereja untuk mengamankan lalu lintas. Kita salam dulu nak. Selamat malam Pak Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Gereja. Gadija Pak. Biko Pak Dharma baru di Gereja biko langsung tercatat di memori. Oh, langsung tercatat di memori. Yo, baca cerita tadi Gadijah gadih nan Jombang. Itu yang ketek dari Kombang. Jadi bagi rencana berumah di malam ini lebih supaya lebih akrabnya Pak kita panggil aja Pak Dharma ya nak. Kita persilakan lah Pak perkenalkan diri. Pak Dharma perkenalkan diri yuk. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada dusanak-dusanak kita yang saat ini sedang menyaksikan acara Salam Bagurau. Nama ambo kalau nama panjangnya cukup panjang, Muhammad Dharma Wijaya. Oh, pakai Muhammad Wijaya. Jadi kalau sehari-hari kita dipanggil dengan Dharma. Pak Dharma ya. Jadi kebetulan saat ini saya diberi amanah, diberi kepercayaan untuk memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota. Jadi saya dilantik, Ambo pribadi dilantik selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota itu pada tanggal 24 Desember Jo. Iya. Baru Jo. Baru Pak tanggal 24 Desember. Kemudian sudah sekarang ini berarti kurang beberapa hari, 6 bulan. Iya. Sebelumnya saya selaku sekretaris DPRD di kabupaten. Di kabupaten. Jadi Ambo bertugas selaku sekretaris DPRD. Pas tanggal 20 Ambo diberi amanah untuk memimpin Dinas Perhubungan. Itu untuk sementara aja perkenalan pribadi. Yalah di materi kita Gadija. Materi kita tentang perjalanan mudik di Lebaran ke Patang seputaran mudik soalnya itu kan baru siap Lebaran gitu ya Mak. Jadi Anda berlebaran, kami yang mengamankan. Soalnya Patang kan baru dibuka setelah 2 tahun mudik ya kan. Jadi kan ramai bana lalu lintas itu berperan penting di situ Dinas Perhubungan Pak ya. Sangat berperan. Jadi pertanyaan kita yang pertama di Gereja, dari Dinas Perhubungan Pak Dharma untuk mengantisipasi kan ramai itu Pak Dharma. Di Dinas Perhubungan di Kabupaten tentang rekayasa lalu lintas Pak Dharma. Baik Joyo, kalau kita melihat situasi dan kondisi sebelum Hari Raya ke Patang, ya kan, memang kita prediksi akan terjadi lonjakan daripada arus mudik maupun arus balik. Karena apa tadi itu? Dari tahun 2020 Jo, 2021, ya kan? Dunsanak kita yang berada di rantau itu terpaksa menekan rasa kangen, ya kan? Ingin bersilaturahmi sama dunsanak-dunsanaknya yang ada di kampung itu kan tertahan. Karena apa? Memang 2 tahun itu kan tidak dibenarkan Jo untuk mudik, ya kan? Nah, pas tahun 2022 ini dibuka oleh pemerintah. Dipersilahkan yang ingin mudik silahkan mudik. Jadi memang walaupun mudik tetap prokes yo Pak Dharma tetap jaga prokes yo. Jadi kami memang sudah kami prediksi akan terjadi lonjakan-lonjakan. Namun untuk mengantisipasi tersebut ya kan pertama kali otomatis kita bekerja sama dengan instansi yang ada yang mempunyai tusi atau tugas dan fungsi terhadap
lalu lintas dan angkutan, yaitu pihak Polres Kabupaten 50 Kota, Polres Kota Payakumbuh, Kodim dan Denpom. Nah, jadi untuk mengamankan arus mudik dan arus balik, kita meminta tenaga atau personel dari Polres Kabupaten itu sebanyak 150 personel. Personel ya. Kemudian dari Polres Kota kita minta 40, kemudian Kodim 10, Denpom 5. Kemudian khusus untuk Dinas Perhubungan sendiri, kalau secara tertulis yang kita tugaskan itu 100 orang. Kalau untuk Dinas Perhubungan sendiri yang tercatat, yang kita SPT-kan itu sebanyak 100 orang personel. Cuma saya perintahkan seluruh personel Dinas Perhubungan itu siaga. Siaga Pak ya. Nah itu. Nah jadi terus untuk mengamankan arus mudik dan arus balik itu Khadijah, kita mendirikan 3 pos PAM. Pos pengamanan yaitu di Kelok 9, kemudian di Sari Lama, kemudian pos induk di Dinas Perhubungan. Nah, lupa bos, mana nyampe. Kemudian pos PAM di Piladang. Di Piladang. Jadi adu ampe. Jadi adu ampe. Kemudian pos Yan itu pos pelayanan itu di Harau dan di Pulau Banda. Pulau Banda, Kemudian dalam pelaksanaannya, selain kita menempatkan personel-personel kita, ya kan, bekerja sama dengan pihak Polres dan Kodim serta Denpom, kita mensiagakan 20 orang di pos induk. Di pos induk. Nah, jadi pas pelaksanaan daripada pengamanan tersebut, tentu karena prediksi kita akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Maka kita lakukan rekayasa lalu lintas. Nah, itu yang jadi pertanyaan Dembo, Pak Dharma. Soalnya di Sari Lama jalan utama kan Cie. Apa cara mengantisipasinya tuh rekayasa lalu lintas tuh, Pak. Kok sampai nak macet. Mang syukur alhamdulillah Jo, ya kan. Kalau kita lihat, saya lihat lagi tuh bahasa Indonesia atau hijau lah. Nah, apa kalau terlalu bahasa Indonesia, Pak, ambo bayi bahasa Indonesia, ambo yang butakan lupa bahasa Minang, Pak. Iya, betul. Jadi acara Salam Bogoro, ajo Pak, acara Salam Bogoro, ajo bahasa Indonesia aja. Lanjut, Pak. Jadi, ya kan, rekayasa lalu lintas, kita melihat atau mencari daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun sebelum COVID 2019, 18, 17 itu Yobana terjadi kemacetan. Kalau bahasa perhubungan atau istilahnya krodit. Nah, krodit itu dari Tanjung Pati itu sampai ke Bukit Tinggi bisa bisa jadi macet kan. Cuma syukur alhamdulillah untuk tahun kini kok, walaupun terjadinya lonjakan arus mudik itu tidak terjadi. Memang kalau macam-macam seketek-seketek itu wajar, ya kan. Kalau dalam hidup kita kalau lancar-lancar sudah mungkin dong. Iya kan? Pasti ada kerikil tajam yang mencan. Gitu Ya kalau mulusnya mengantuk Pak di jalan. Makanya sama Jawa membawa auto kan lurus jalan nggak ngantuk awalnya. Itu jelek Pak, masalah kan perhubungannya Pak. Kalau dari kabupaten kan dilempar ke Sri Lama Pak, ke Taram. Jadi kalau di Kota Media dilempar dulu ke Taram itu terjadi bentrok kendaraan Pak. Antisipasinya itu Pak. Jadi gitu Pak. Dalam rekayasa lalu lintas itu, untuk dari arah Payakumbuh untuk menuju Bukit Tinggi, Taram, Tanjung Pati, Sari Lama, Pekanbaru, ya kan? Silakan, ya kan? Kita lakukan, tidak kita ambek, ya kan? Cuma kita mencari situasi dan kondisi. Kalau terjadi kan kita prediksi akan terjadi macet, misalnya kan? Nah, langsung kita alihkan ke Jalan Kantor Bupati. Iya. Nah, kemudian
Jadi itu kita bikin satu arah, tapi arah. itu pun tergantung dengan situasi. Kalau memang perlu kita lakukan satu arah, ya kan? Nah, untuk dari arah Pekanbaru yang menuju Payakumbuh, kita buang ke Boncah. Maksudnya buang kita alihkan ke Boncah. Alihkan, iya. Kita alihkan ke Boncah, beko tembusnya ke Taram. Nah, tiba di Taram, bagi pengendara yang ingin ke Tanjung Pati, silakan belok ke kanan. Nah, kalau untuk ke Payakumbuh atau Bukit Tinggi ke Padang, kita minta belok kiri. Nah, tadi pertanyaan dari Ajo tadi itu, dari Payakumbuh pun buang ke Situjua. Sampai ke Taram. Dari Payabasuang tembus ke Situjua. Nah, itu tadi itu, ya kan, kita cari aja. Ya kan? Kalau memang prediksi kita akan macet, yang dari arah Payakumbuh menuju Pekanbaru, kita buang lagi, ya kan? Untuk yang tembus ke Simpang Tanjung Pati. Ya kan? Tapi kalau kita prediksi tidak begitu crowded, hanya macet-macet sebentar, itu persilakan. Lalu Puju kita ingin ke sana malam ini acara kita disponsori sama Ines Kosmetik, sama Bejo Sujamer. Cuman ada pertanyaan gitu ke Pak Dharma tentang PAD. Kalau gak kok gak krusial setik pertanyaan. Putra asli daerah maksudnya. Putra asli daerah. PAD Kabupaten Limau Kota dilemparkan ke Dinas Perhubungan. Pak Dharma untuk menunggulangi itu. Tapi dah kini Pak Dharma Jawa do, kita aja dulu lagu duo. Sip. Tapi jaga kamar dulu sana tetap di Dini Channel Ranca Bana. Yalah kita baliklah ke Pak Dharma balik tentang pertanyaan kita yang tergantung tadi Pak Dharma tentang PHD PAD Iya. Jadi ada Dinas Perhubungan untuk menyikapinya tuh Pak. Soalnya personel dari yang THL kan 150 orang. 140 orang. Tapi sebelum Pak jawab, acara kita disponsori malam kode Ines Kosmetik sama Bejo Sujamer. Silakan Pak Dharma. Baiklah, terima kasih Jo. Dapat kami sampaikan di Siko bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota untuk tahun 2022 diberi mandat lah atau mandat atau beban atau beban lah. Yaitu untuk PAD sebesar 1,7 miliar. Ya kan? 1,7 miliar itu terdiri dari PKB. PKB itu pengujian kendaraan bermotor atau yang kita biasa donga KIR. KIR itu sebesar 1 miliar 50 juta. Kemudian di TPR angkutan barang di Kecamatan Pangkalan, tepatnya di Rimbo Data, yaitu dalam tahun kita dibebankan sebesar 412 juta. Nah selebihnya parkir Jo. Jadi kalau kiat yang Ajo pertanyakan tadi itu kiat-kiat caranya supaya target tadi itu dapat tercapai. Dan kalau bisa lebih dari 1,7 tersebut. Nah, jadi tadi Lambo sampaikan bahwa Ambo mulai aktif diberi kepercayaan itu pada tanggal 24 Desember Jo. Jadi karena adanya target tersebut, Ambo coba berpikir, terutama langkah-langkah yang harus kami ambil. Bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran. Iya. Kan? Awal langkah pertama yang Ambo lakukan yaitu bersilaturahmi dengan pihak Bank Nagari. Ya kan? Nah,
pertemuan dengan pihak Bank Nagari itu dapatlah suatu jalan bahwa kita harus melakukan pembayaran serba elektronik. Serba elektronik, Ya kan? Yalah, apabila kita balik ke Pak Dalma tentang seputaran kiat-kiat tadi tu, Pak Dalma, caranya mana anggaran tu, nama tu Pak? Memaksimalkan PAD itu, Jadi tadi kan mau sampaikan, tentu langkah pertama kita adalah untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya kebocoran. Ya kan? Karena apa tadi tuh? Barana piti masuk, kalau banyak lubang yang bocor sama sendak. Ya kan? Jadi di keranjang. Nah itu, ya kan masuk aja, kalau aja. Soalnya modego Pak, kalau jo piti go Pak ya. Kadang-kadang orang kan titip omongan bisa lebih. Kalau titip piti go bisa kurang. Nah itu. Ayo lanjut Pak. Jadi langkah awal tadi itu kami menjalin kerjasama dengan pihak Bank Nagari. Ya kan. Kemudian kita bukalah rekening penampung namanya yang akan distorkan ke kas daerah. Kemudian pada tanggal 17 Januari kita go seluruh pembayaran untuk pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan ndak ada menerima pitik cash lejo. Iya. Barcode tuh. Nah, ya. langsung store online ke bank. Jadi ada juga yang kayak tempat wisata tuh Pak yang pakai barcode. Abis kok ambo jelaskan. Enggak dijahat. Tanah enggak dijahat. Bapak Gera enggak dijahat, Pak. Cik kita selesaiin dulu kerja dijahat. Jadi untuk pembayaran kita persilakan untuk store ke bank. Tetapi banyak ya kan dul sana kita yang akan kir itu dia tidak sempat kami. Nah, tidak sempat kami. Kado namo alanya edisi. Nyo pinjamkan gitu ju Bank Nagari. Edisi ta. Dekaluan lah jo ATM jo. ATM Bergeser lah di ATM tuh. Nah, mungkin ajo balanjo di supermarket atau di mini market. Kan banyak. Mau bayar cash atau pakai edisi. Bagesek. Ini tunjukan kita agialah apa alat tadi itu edisi namanya. Ini gesek. Ini masukkan pinnya. Ini masukkan jumlah. Kita hanya memasukkan jumlah. Pin yang bersangkutan memasukkan. Nah, jadi indah do cash kan dia. Nah, itu. Jadi seluruhnya kita pakai elektrik sadanya. Nah, kemudian begitu juga untuk di Rimbo Data, ya kan kita jalin kerjasama, ya kan karena kita adalah pemerintah daerah, tentu kita bekerjasama dengan Bank Nagari. Nah, untuk di TPR berkenan pula Bank Nagari, ya kan meminjamkan namu alatnya tuh pos Android. Nah, jadi biasanya kita mencetak Karaci itu enggak ada. Sama aja misalnya kalau belanja kretek keluar. Nah, jadi dengan pos Android itu misalnya tengah malam matun lalu tekanan bara penghasilan di TPR Rimbo Data gua bisa kita cari tek. Oh, sudah sekian. Nah, gitu Nah, kita cukup dimanapun kita berada bisa kita kontrol. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Kita kontrol. Bisa kita kontrol. Kalau ada HP semua dalam genggaman ya Pak. Nah, itu makanya. Nah, jadi kita sudah beralih kepada elektrik. Nah, itu bukannya kita sosok bergaya aja. Sebenarnya kita mengantisipasi kalau ada personel gitu yang nakal. Dengan cara itulah kita mengantisipasinya gitu kan. Ya kan apa tadi tuh? Salah satu sumber pembangunan
di daerah kita tentu PAD jo. Iya. Ya kan PAD kok kita tarik dari masyarakat. Tentu kita gunakan untuk masyarakat. Kesejahteraan masyarakat gitu Kalau bocor berarti hanya dinikmati oleh orang lain. Nah itu makanya kita bertekad. Makanya kita bertekad untuk bagaimana memaksimalkan PAD ko ya mana-mana masuknya ke kas daerah. Tapi alhamdulillah sampai kini ini masih lancar. Alhamdulillah makanya kebijakan-kebijakan yang kami lakukan itu mohon dukungan dari duduk-sanak kita yang ada baik itu di kampung maupun di rantau. Ya kan? Karena kami khususnya perhubungan tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan support dari dun-sanak kita. Kerjasama ya Pak, antara masyarakat sama pemerintah daerah. Yalah, ada pertanyaan dari Khadijah tentang barcode tadi yang disampaikan Pak Dharma. Kalau masalah barcode di tempat wisata itu dinas perhubungan juga yang mengontrol gitu Pak. Kerjasama sama kalau di dinas kalau di tempat pariwisata itu gawenya dinas pariwisata gitu Jadi ada pertanyaan mau cele gini Pak tentang lebaran kok Pak ya. Jadi selama Pak dinas di Kabupaten 50 kota ikut apa lebaran di keluarga. Khususnya lebaran Patang. Lebaran Patang kok tapi naik ini Pak Jawi do. Biko lah di segmen yang ketiga. Oke. Yalah bikin senang baru di rumah kita lagi ada lagu dulu duo. Anda berlebaran, kami yang mengamankan. Jadi kamar-kamar dulu tetap di Dini Channel Ranca Bana. Jadi yang dari pertama tadi sudah kita bertanya masalah di Halaban. Sedangkan kini ko ndak lebaran ko le Pak Dadang. Iya. Bako di daerah jalan Pak Dharma. Bako di daerah di Halaban macet. Tuh. Jadi kalau kemacetan kini ko kan yang ditanyakan jauh Pak Zal tadi kalau salah. Iya, Pak Zal itu di Bukit Langlawi. Iya, Langlawi ya. Kan sebagaimana kita ketahui kemacetan itu bukan karena faktor manusia. Iya. Tetapi faktor karena jalan. Iya. Karena apa tadi itu jalan di situ tuh memang kini kok rusak. Iya, ada kondusif jalannya. Rusak. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya kemacetan karena di situ baru ngegas merem, ya kan? Kini kita perlu kita ketahui bahwa jalan itu terbagi-bagi Pak. Iya. Ada yang namanya jalan negara, yaitu seperti dari Tanjung Pati taruh sampai Pekanbaru itu adalah jalan negara. Berarti itu kewenangan pemerintah pusat. Kemudian kalau yang disampaikan oleh Pak Zal tadi itu adalah jalan provinsi. Nah, karena menghubungkan Kabupaten 50 kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Semenanjung kan. Jadi gawenya provinsi. Nah, jadi untuk memperbaiki jalan itu kita sudah berupaya yaitu melakukan pendekatan, meminta kepada provinsi. Makanya step by step. Karena kita lihat kini kok itu kan sudah mulai diansu-ansu. Iya, betul. Ya kan? Diansu-ansu malahan itu dicor jalan itu. Nah, gitu kan. Jadi mungkin penyebabnya itu tadi tuh karena odol tadi. Odol itu maksudnya over dimensi dan overload. Yaitu ada kendaraan yang tidak sesuai muatannya. Ya kan harus misalnya 8 ton muat, 10 ton muat, 12 ton. Seharusnya kalau jalan provinsi itu tonasi muatannya. Tonasi. Kemudian dimensi, ya kan? Panjangnya 10 meter. Nyo tambah menjadi 2 balai, menjadi 5 balai. Kepampan lu muatannya gayur belakang. Nah gitu.
Jadi padahal kendaraan-kendaraan yang odol, over dimensi, overload tersebut itu sangat-sangat tidak boleh, karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu di pasal 277 itu pidana. Pidana itu yo pada pidana. Jadi pada dinas perhubungan untuk menyikapinya itu Pak. Jadi ada kendaraan yang muatannya yang odol tadi Pak. Kadang-kadang bukan seketik lah muan. Nanya ya seketik lah gitu kan. Jadi untuk menyikapi tersebut ya kan, tentu kita lakukan penertiban. Memang kan Abu bocorkan kan. Dalam bulan kini rencana kami akan melakukan penertiban di arah situ. Di arah situ. Sabar naik kok. Aduh, terbuka ini. Ayo. Dia Pak Zal tadi terbuka jadi. Terbuka. Yo, lanjut Pak. Jadi kita akan melakukan razia di situ. Yaitu razia gabungan dengan melibatkan Polres Kota Payakumbuh, karena wilayah hukumnya adalah wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh. Jadi rencana kami akan melakukan razia di bulan Juni ini, yaitu untuk di wilayah Polres Kabupaten 50 kota dan Polres Kota Payakumbuh dalam rangka melakukan penertiban. Karena apa tadi itu? Sebenarnya kan kendaraan odol itu tuh sangat merugikan. Ya kan, terutama umur jalan lebih pendek. Betul ya kan, kemudian tingkat keselamatan otomatis kalau ini ditambah panjangnya, ditambah muatannya dengan tidak sesuai dengan kapasitas kapasitasnya, itu dari daya remnya berkurang. Kan. Nah, harusnya di rem di siko bisa berhenti, namun karena tadi itu muatannya terlalu melebihi, kemudian panjangnya melebihi, sehingga itu tadi tuh kestabilan dari kendaraan tersebut sangat-sangat kurang. Jadi itu ada sanksinya di pasal 277 di Undang-Undang 22 sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Ayolah bagi Senambo yang berada di daerah Gadui Kate halaban dalang Laweh tibu itu mah Pak Dharma. Jadi bahasa baru dulu sebelum jalan gitu dibangun di provinsi. Pada Mayo. Jadi pertanyaan yang kedua tadi pada tentang tol yang melalui kabupaten. Penyelesaiannya gini kok lancar atau silakan Pak Dharma. Sekarang ini kemarin kita sudah 2 kali melakukan rapat-rapat. Pertama kali rapat di kantor gubernur. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan rapat di kantor bupati. Memang belum adanya kesepakatan. Belum ada kesepakatan dengan masyarakat yang punya lahan. Makanya kita tetap berusaha untuk memberikan sosialisasi lah kepada masyarakat, melakukan pendekatan sehingga adanya kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga jalan tol itu dapat terwujud gitu. Yang kita harapkan. Memang banyak sih kalau kita dengar daripada masyarakat ya kan. Dari segi ekonominya lah, namun demikian masa kita tinggal dari daerah-daerah lain. Tidak mungkin. Pekanbaru dulu Sumatera Barat kok jauh lebih maju dari Pekanbaru kini kok. Jadi Pekanbaru yang lebih maju. Pekanbaru sudah ada. Di Jambi kini kok sudah ada. Kemudian di Bengkulu sudah ada. Masa Sumatera Barat tidak ada, betul ya kan? Kini kok jawab Pekanbaru bisa selesai, Pak. Nah, itu. Kalau dulu dah jalan cek harusnya dulunya. Kini lah banyak cabang jalan. Yalah Pak Dharma, tadi pertanyaan gitu, Mbak tadi masalah keluarga Pak Dharma selama Lebaran kan Pak Dharma kan di kabupaten tetap dinas di perhubungan itu masuk jalan-jalan di keluarga apa tuh Pak Dharma atau alat apa kalian menikmati Pak Dharma hari Lebaran pertama itu kan banyak kan hari Lebaran pertama itu kan petugas gitu kan. Silakan Pak Dharma. Kalau itu yang Gadijah pertanyakan, ya kan? Nggak perlu pertanyaan nambo, Pak. Nggak Gadijah loh. Gadijah lu lah biko no. Gadijah biko bertanya. Kadang awakku kan condong ke yang lain, kan?
Lanjut ya. Jadi kalau itu yang Ajo pertanyakan Joyo, sesuai dengan sumpah waktu ambo dilantik menjadi pegawai negeri sipil, kemudian dilantik untuk mengemban amanah jabatan, mengutamakan kepentingan negara, kepentingan masyarakat banyak. Iya. Nah, jadi itulah kita memaklumi bahwa pasca sebelum dan sesudah Lebaran kita ditugaskan bagaimana mengamankan arus mudik dan arus balik. Berarti kita dituntut 24 jam. Sesuai judul Salam Guru gini pada yo. Anda pulang kampung, kami yang mengamankan. Sebelum Lebaran, pas Lebaran, setelah Lebaran. Tadi ya itu tadi itu mungkin Lebaran ke Patang, Ajo, Khadijah bisa bersilaturahmi dengan keluarga, bisa bercengkrama dengan keluarga, ya kan? Kalau kami di lapangan, ya. Kemudian yang lebih miris lagi, ya kan? Mungkin Ajo, Khadijah malam-malam ngorok lalu, dengan keluarga bisa lalu. Kami di lapangan, karena apa tadi? Sempat terjadi macet seseketek Jo, kok HP ku derang ring Jo. HP ku derang ring. Halo Pak, kok macet gua ya. Iko perlu pembate, iko perlu road barrier. Itu kalau yang ada yang mungkin Ajo nampak yang warna oranye di jalan-jalan tuh, yang kadang-kadang itu namanya road barrier. Nah, itu yang untuk mengatur atau pengalian rekayasa. Itu kurang kita yang ditelepon. Jadi kami selalu standby. Ya kan selalu standby. Seperti HT itu tetap di tangan Tarui. Iko maaf Khadijah potong seketek Pak. Iko Khadijah nio tahu pendapat apa tentang masyarakat yang kurang bekerja sama. Kayak kan lah di Bate jalan tuh Pak. Kan masyarakat misalnya dari Simpang. Jadinya kok kayak lawan arus aja padahal lah macet kok gitu Pak. Kayak pengendara-pengendara motor gitu nio capek kan lawan arusnya. Jadi gitu, ke Patang tuh kita harus tegas. Kalau kita lunak, itu bisa sekian lapis, iya kan? Nah, jadi kalau itu memang kita tagak di jalan, kita stop suruh mundur. Kalau enggak tuh suruh mereka pinggir, ya kan? Karena kalau kita lagi dispensasi waktu harus mudik dan harus balik ke Patang. Itu mungkin kemacetan bisa jadi sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Padang Panjang. Nah, makanya waktu itu kita yang kita utamakan adalah keselamatan. Keselamatan, makanya kita harus tegas, ya kan? Tegas. Kenapa tadi tuh? Kalau kita biarkan, yang lain akan menyusul. Itu yang menyebabkan kelanjutan. Misalnya motong nampak buku motong, yang di belakang tuh karena tidak sabaran yang ngantri, akan. Nah kalau itu, kalau itu yang kita biarkan, itu yang akan menyebabkan krodit tadi tuh. Kalau bahasa perhubungannya krodit, macet total. Sedangkan kami agak lengah seketek, saya bisa 3 lapi Jo. 3 lapi sampai lapi gitu ya kan? Nah itu tadi itu gunanya personel kita yang kita siagakan tadi itu memang di posko kita siagakan di posko induk itu sekitar 20 orang. Nah itu dapat kabar di Simpang Tanjung Pati macet atau di Simpang Politani di depan pengadilan itulah gunanya, ya kan? Nah jadi itu tadi itu ya tentu kita mengajar itu tidak mungkin pakai kendaraan roda empat itu tadi itu. Kita upayakan bagaimana personel kita segera sampai ke tempat itu. Nah, jadi sehingga perlu kita suruh mundur orang tuh. Itu mundur. Nah, itu kan harus ditegas, Pak ya. Harus tegas. Jadi ada saatnya kita tegas, ada saatnya kita beri mereka dispensasi gitu lah. Pertanyaan Khadijah tadi? Pertanyaan Khadijah kan berhubung tentang jalan juga kok Pak ya. Iko Khadijah cuma menyampaikan aspirasi masyarakat, ada danga-danga gitu dari sana kita, dari keluarga-keluarga kita yang pulang kampung. Iko Khadijah nggak tahu, Iko masih ruang lingkup keluar pekerjaan apa, tanda cuman Khadijah ingin menyampaikan. Kan banyak dari sana kita yang pulang dari rantau Patangko dari Jakarta kan, pakai auto gitu Pak. Jadi kalau dari Jakarta kan lewatnya kan ke Solo, barulah orang yang pulang dari rantau. Kalau di Siko.
Iya, betul. Di Gadui. Iya, jadi pertanyaan Gadijah, itu Pak. Itu kan ibaratnya kan lah jalan lintas dari Jakarta ke Payakumbuh lah gitu Pak. Ya, melewati Solo barulah itu kan. Cuman fasilitas jalannya kete gitu Pak. Jadi pas auto banyak, jadi macet gitu Pak. Kadang Iko kan sedangkan Iko lalu lintas dari Jakarta ke Siko lah gitu Pak, Payakumbuh gitu Pak, melewati itu. Iko kan dia nak tahu Iko masih ruang lingkup kerja Pak atau Pak, cuman banyak dari masyarakat kita menyampaikan gitu Pak. Banyak yang komplain gitu. Banyak yang komplain. Ya, Jalan dari Jakarta ke Payakumbuh cuman kok kete gitu kan, masih alun apa pemerintah gitu. Ada pelebaran jalan lain. Pia mau sampaikan tadi tuh kan ada jalan negara, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Tentu karena kita pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten maupun kota, tentu kewenangan kita untuk gadang, itu memperlebar atau memperbaiki, tentu sebatas hanya jalan kabupaten, ya kan. Tapi kalau jalan provinsi berarti itu kewenangan provinsi. Jalan negara itu kewenangan pemerintah pusat. Kalau dari jalan provinsi, kewenangan dari provinsi itu harus ada dari masyarakat. Pelebaran jalan itu harus ada kontribusi masyarakat untuk magiah tanahnya seketik. Kamu itu Pak. Jadi nyoba sakui Gadijah. Iya sebagai contoh. Ya, sebagai contoh tadi itu kan. Kenapa tol Alonjo bisa? Gitu kan. Jadi tuh dek masyarakat enggak mau membebaskan lahannya. Padahal itu tuh kan amal jariah yang selalu mengalir. Selagi orang berjalan ya Pak. Selagi jalan itu digunakan orang itu amal ibadah tetap jalan. Jelah pada mah. Jelah tadi dia Gadijah dulu ke Patanyon tadi bini udah sampai di Patanyon suka duka di dinas perhubungan. Gua bahas suka dukanya Pak di dinas perhubungan. Mungkin banyak sukanya Pak. Banyak sukanya, banyak dukanya. Kalau tanya suka duka, kalau menurut Ambo salah satu persyaratan untuk di dinas perhubungan itu harus orang lapangan, ya kan. Tapi kalau orang yang misalnya kerajonya hanya di balik meja nggak cocok loh. Karena apa tadi tuh? Memang kerajo kita di lapangan. Di lapangan Pak ya kan. Nah perlu Ambo sampaikan bahwa tugas dinas perhubungan ini hanya dua urusannya. Urusan penunjang pemerintahan umum, yang kedua urusan lalu lintas dan angkutan. Tolak ukur daripada keberhasilan tugas dinas perhubungan apabila berhasil menekan angka kecelakaan. Tetapi kalau angka kecelakaan meningkat berarti gagal dinas perhubungan. Dinas perhubungan. Makanya mungkin Gadijah baik aja mencari kalau pagi-pagi itu anggota personel kami di tiap-tiap sekolah yang letaknya di jalan umum ada personel kami. Kemudian simpang-simpang ada personel kami gitu kan. Nah, karena apa tadi tuh kita berusaha mengamankan, ya kan? Sehingga misalnya di sekolah, sehingga para murid mau mengkapai sekolah, pulang sekolah, ini kan itu aman. Jadi terhindar dari kecelakaan. Nah, kemudian kami pun ya kan selalu melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah jo. Ya kan? Sebagai contoh seperti saya pribadi, ambo pribadi tiap hari Senin asal sekolah itu bersedia, ambo langsung menjadi pembina upacara di sekolah tersebut. Ya kan? Kemudian setelah dilaksanakan upacara, ambo minta kepada kepala sekolah itu untuk menyediakan ruang atau tempat untuk ambo mengecek di hadapan para siswa, memberikan sosialisasi kepada siswa. Karena apa tadi itu? Mungkin ajo Gadijah selama hanya modal penyebab penyakit COVID sekian meninggal. Penyebab penyakit jantung sekian meninggal. Padahal ada yang lebih bahaya lagi. Atau Pak yang lebih bahaya? Korban kecelakaan. Korban kecelakaan. Yang meninggal.
Ya kan? Ada yang antar mati jadi. Maksudnya antar jadi itu tuh cacat. Iya. Ya kan? Yang tangan potong lah, yang hanya bisa di kursi roda. Ya, lumpuh Pak ya. Lumpuh. Kemudian kenapa anak sekolah ini begitu kita kawal keselamatannya, ya kan? Karena apa jadi itu? Inyo tunas harapan bangsa, calon-calon pemimpin negara kita. Nah, Panjang jalannya banyak. Pak. Nah, dan lagi kita tidak ingin, ya kan, cita-cita yang sudah dicanangkan oleh anak-anak kita itu pupus. Sebagai contoh, cita-cita ingin jadi TNI, cita-cita ingin jadi Polri. Ya. Kalau cacat ya. Gugur. Kemudian sekolah-sekolah kedinasan, ya kan? Seperti perhubungan itu Jo. Ya. Kamu sampaikan kita ada sekolah kedinasan, ya kan? Namanya STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, ya kan? Kemudian perlu kamu sampaikan, untuk kabupaten 50 kota kita sudah menjalin kerjasama dengan STTD. Jadi putra putri yang kabupaten 50 kota itu diprioritaskan untuk gitu. sekolah di STTD. Kemudian selesai melakukan pendidikan di STTD itu akan dijamin dikembalikan balik ke Kabupaten 50 kota. Sebagai contoh, untuk Dinas Perhubungan Kabupaten 50 kota, saat ini kita ada pegawai sebanyak 15 orang alumni STTD. Iya. Yang senior yang tadi, yang Ajo Imbo tadi itu. Iya. Saudara Dadang, itu yang senior. Kemarin nambah lagi. Jadi kita pun berharap kelak di kemudian hari pemimpin-pemimpin di Dinas Perhubungan itu alumni STTD. Karena apa tadi itu? Mereka menuntut ilmu memang basicnya itu gitu Pak ya. Nah itu jadi rugi. Iya. Jadi selama aku mungkin mengenal STPDN. Terus ya itu sekolah kedinasan seperti itu. Padahal ada yang bisa menjamin lulus itu ada NIP. Ya kan? Dapat NIP istilahnya itu. Pak ya. Nah, itulah STTD itu. Pak, kalau kode durasi lah Pak. Kalau pembicaraan lu aja cari itu, jo pertanyaan yo banyak yang kamu tanyaan lah. Mungkin lain dua katu je Pak yo. Tentang Dinas Perhubungan. Jadi harapan Pak untuk DNI TV, tolong Pak sampean harapan Pak untuk DNI TV. Harapan kami, ya kan, DNI TV adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat-sangat butuh informasi, ya kan. Nah, oleh karena itu harapan kami untuk kedepannya jaringan dari DNI TV ku dapat diperluas. Jadi kita harapkan seluruh lapisan masyarakat itu dapat dijangkau. Seperti kita banyak di sana kita seperti di Galubu lah, atau di daerah-daerah yang daerah Laban, gitu dapat menyaksikan, menikmati tayangan-tayangan DNI TV di acara Salam Bagurau. Nah, terutama Salam Bagurau. Itu harapan kami ke depannya. Yalah Pak, nampaknya sampai di siku Pak, di acara Salam Bagurau atau lain waktu besok Pak kita undang lo Pak Dharma ya. Kita Pak ke Pabadu je Pak Bupati besok. Ayo. Yalah bagi orang sana di rumah, sampai di siku ambo menganun sana di acara Salam Bagurau, ambo ajo Semalaga. Ambo Agadija. Kota Singgono sana ambo gananya telah turun ke Tuhan ambo minta ampun, kanu sana ambo minta maaf. Allah belebaran, kami yang mengamankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.